Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Keselamatan bagi umat Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar, ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak. Ya, bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya. Semarak Karmel dan Saron, mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Yesaya pasal yang ke-35 ayat yang pertama. Padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Renungan hari ini berjudul Padang Belantara yang Rimbun, ditulis oleh Win Collier. Sahabat ODB, sahabat yang lalu, hutan rimbun pernah menutupi sekitar 40% wilayah Ethiopia. Tetapi sekarang tinggal 4% yang tersisa. Penebangan hutan yang dilakukan untuk pertanian, tetapi tanpa melindungi pepohonan, telah menimbulkan krisis ekologi. Mayoritas dari sisa-sisa wilayah yang masih hijau berada di bawah perlindungan gereja. Selama berabad-abad, jemaat-jemaat lokal dari Gereja Ortodoks Ethiopia, Tewahedo, telah memelihara oasis-oasis di tengah padang belantara yang tandus. Foto-foto yang diambil dari ketinggian memperlihatkan pulau rimbun yang dikelilingi pasir berwarna coklat. Para pemimpin gereja tersebut dengan tegas menyatakan bahwa menjaga keberlangsungan hidup pepohonan hijau itu adalah bagian dari ketaatan mereka kepada Allah sebagai pengelola ciptaannya. Israel adalah bangsa yang hidup di tanah gersang, tempat padang belantara dan kekeringan yang buruk mengancam. Kepada mereka Nabi Yesaya menggambarkan masa depan yang Allah kehendaki, yaitu ketika padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Yesaya 35 ayat yang pertama. Allah ingin memulihkan umatnya, tetapi Dia juga ingin memulihkan bumi ini. Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dalam dunia yang telah dibaharui Allah, bunga-bunga bermekaran di padang belantara. Sahabat ODB, pemeliharaan Allah atas ciptaannya termasuk manusia, sepatutnya mendorong kita untuk ikut memeliharanya. Kita dapat hidup mengikuti rencana agungnya untuk membangun sebuah dunia yang kembali pulih dan utuh dengan mengelola apa yang telah diciptakannya. Kita dapat bekerja bersama Allah untuk membuat segala jenis padang belantara menjadi rimbun dengan kehidupan dan keindahan. Sahabat ODB, di manakah Anda melihat alam ciptaan Allah menjadi gersang dan kering? Lalu bagaimana Anda dapat berperan untuk membuat padang belantara menjadi rimbun? Mari kita berdoa. Allah pencipta kami, tunjukkanlah kepadaku apa yang dapat kulakukan
untuk ikut menyembuhkan dan memulihkan apa yang telah rusak di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.